sini. Kita akan coba menghitung garis kontur ini. Namun di sini saya akan bedakan untuk kita memahami mana yang area curam. Saya coba beri perbedaan interval kontur yang ini adalah 4 gitu ya. Kita akan menghitung interval kontur yang merah ini. Kenapa merah? Kita hitung, kita lihat. Kita lihat. Nah, yang saya beri warna biru, kita akan menghitung garis kontur yang ini ya. Yang 5 ke 9. Berarti perbedaan konturnya adalah 4 ya. Interval antar kontur garis kontur ini adalah 4. Nah, kita proyeksikan garis kontur yang 5 ini, kita proyeksikan ke sini. Nah, berarti ada di sini ya. Kemudian yang 9 kita proyeksikan garis konturnya ke sini. Berarti di sini ya. Nah, ini yang garis kontur 5. Yang ini garis kontur yang 9 ya. Nah, di sini kita buat dulu interval antar konturnya. Interval antar konturnya adalah 4 ya. Ini 4 meter. Kemudian kita hitung lebarnya. Kita tinggal proyeksikan saja lebarnya kan ini ya, tinggal diproyeksikan. Nah, diproyeksikan lebar lahan konturnya adalah 5,5 meter. Nah, untuk menghitung kemiringan, kita coba dulu menggunakan persentase. Caranya adalah 4 dibagi 5,5 dikali 100%. Hasilnya adalah 72,72%. Ya. Jadi, kalau mau menggunakan persentase adalah interval antar kontur dibagi lebar lahan kontur yang terpotong dikali 100%. Itu hasilnya. Dan hasilnya adalah 72,72%. Artinya, kalau 72,72% dia melebihi batas kriteria yang tadi ya, lebih besar daripada 32. Artinya itu adalah sangat kuat atau sangat curam. Jadi harus diberi warna merah. Ya. Nah, atau ini menggunakan persentase, atau ada cara kedua, menggunakan sudut, menggunakan derajat. Tadi seperti yang sudah kita pelajari di awal ya. Kalau mau mencari derajatnya adalah menggunakan rumus tan. Jadi tan X sama dengan tinggi kontur atau interval antar kontur dibagi 5,5, atau sama dengan tan X sama dengan 4/5,5 dan ditemui X-nya adalah 36 derajat ya. Ini masih ingat ya caranya ya, ketika pelajaran SMA bisa menggunakan kalkulator juga gitu ya. Silahkan boleh pilih mana yang mudah buat dikerjakan, apakah yang persentase ataukah derajat. Toh hasilnya akan sama, konversinya akan sama gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang di sini yang berwarna hijau ya. Kita coba hitung yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau kita lihat ini adalah yang ini ya. Ini dari 0 sampai dengan 1. Jadi interval antar konturnya adalah 1. Dan lebar lahan kontur yang terpotongnya adalah 8,5 meter. Jadi dicari persentasenya adalah 1 dibagi 8,5 dikali 100%. Hasilnya adalah 11,76%. Artinya 11,76% dia berada di kemiringan klasifikasi kemiringan gelombang sedang ya. Karena gelombang sedang itu ada di interval antara 8 sampai 16%. Nah, kalau gelombang kemiringannya sedang berarti dia diberi warna hijau seperti itu. Itu contohnya. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kita coba selanjutnya. Kita cari yang berwarna biru ini, kita lihat ya. Ini kita akan cari yang kedua ini ya. Kontur yang kedua. Kita lihat. Ini adalah kemiringannya dari sini ke sini 4. Nah, kita lihat ini 4 ya. Yang 4 ini kita proyeksikan. Nah, ke sini ya, di titik ini. Kemudian yang kontur 5. Kita proyeksikan kontur 5. Nah, munculnya di sini. Ya.
Jadi interval antar konturnya adalah 1 meter. Nah, lebar kontur yang terpotong adalah 5,5 meter ya. Dari sini ke sini 5,5 meter. Nah, kita hitung berapa persentase kemiringannya, sama dengan 1 dibagi 5,5 dikali 100%. Hasilnya adalah 18%. Nah, 18% ini berada di klasifikasi kemiringan lereng yang dengan gelombang kuat. Ya, dengan gelombang kuat itu diberi warna biru. Ya. Nah, kemudian yang kontur ini kita hitung lagi, kontur yang area sini. Kita hitung lagi. Ternyata intervalnya tetap sama ya, karena dari 2 ke 3 berarti interval konturnya 1. Kemudian lebar lahan kontur yang terpotongnya adalah 5,5 ya, tetap 5,5. Kemudian hasilnya sama dengan yang tadi ya. Jadi 1 dibagi 5,5 dikali 100% sama dengan 18%. Dia ada di gelombang yang cukup kuat. Berarti diberi warna biru. Ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa ini tingkat garis konturnya renggang. Biasanya kalau garis konturnya renggang, maka klasifikasi kemiringan lerengnya itu relatif lemah ya, atau datar, lemah atau datar ya, mendekati lemah atau datar atau sedang gitu ya. Nah, kita cek ini cukup lebar ya, lebar kontur garis antar konturnya, kita cek. Nah, ini di sini dia ada di 1 meter. Kemudian kita proyeksikan ini yang 2 meter, kita proyeksikan ada di garis ini. Nah, ini interval antar konturnya adalah 1 meter. Kemudian kita proyeksikan lagi lebar kontur yang terpotongnya adalah 34 meter. Kemudian kita hitung persentasenya, 1 dibagi 34 dikali 100%. Hasilnya adalah 2,9%. Artinya dia berada di gelombang lemah, benar kan? Jadi semakin renggang biasanya gelombang konturnya lebih lemah gitu ya. Tidak curam gitu ya. Mendekati datar gitu ya. Nah, ini jadi 1 dibagi 34 dikali 100%, artinya sama dengan 2,9%. Artinya dia berada di kondisi daerah yang gelombang konturnya cukup lemah ya. Gelombang konturnya lemah, sehingga dia diberi warna orange gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita satukan dari sini. Bisa dilihat ya, yang area sini konturnya sangat kuat ya, tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan. Kemudian yang ini berwarna biru, gelombangnya, kemiringannya cukup kuat gitu ya, sehingga ini juga tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan. Walaupun akan didirikan bangunan, harus ada treatment khusus gitu ya. Kemudian yang hijau ini gelombang kemiringannya sedang ya, ini memungkinkan untuk didirikan bangunan. Sedangkan yang orange ini gelombang kemiringannya, dia klasifikasinya adalah lemah ya, sehingga sangat memungkinkan untuk didirikan bangunan. Dan yang hijau ini sama tadi ya, kemiringannya sedang dan memungkinkan untuk didirikan bangunan. Nah, namun dari analisis kontur yang sudah kita buat, ini kita belum bisa langsung merancang. Kita butuh perataan tanah dulu, atau biasa disebut dengan grading ya. Perataan tanah dulu. Karena dari tanah berkontur yang ada di alam sebagian besar ini belum siap untuk dipakai, atau perlu diolah dulu gitu ya sebelum memulai proses perancangannya. Karena tadi ya ada kontur yang garis konturnya rapat, jadi terlihat sangat terjal. Ada yang garis konturnya sangat jauh sehingga terlihat cukup landai gitu ya. Nah, itu perlu diolah dulu, perlu dibuat perataan tanah dulu atau grading dulu ya. Jadi perlu ada perencanaan dulu, survei untuk pemakaian tapak berkontur ya. Salah satunya yang paling efektif adalah dengan perataan tanah atau grading ya. Nah, grading ini menjadi alat yang penting bagi seorang arsitek ya, karena setiap perancangan pada tapak berkontur ini memerlukan perubahan kontur. Jadi kita ketika merancang tidak plek harus sama dengan kontur yang ada di alam, tidak begitu. Tapi kita harus membuat gradingnya dulu ya. Bagaimana kita meratakan tanahnya, bukan berarti jadi tidak berkontur gitu, tetap berkontur tapi lebih teratur, lebih dapat dipakai gitu, lebih pemakaian tanah berkonturnya lebih mudah untuk dipakai, perataan tanah gitu ya. Jadi memungkinkan
mematangkan tanah gitu, tanah berkontur untuk bisa didirikan bangunan gitu ya. Jadi dari yang ada di alam tidak bisa kita langsung bikin bangunan, harus ada grading dulu gitu ya. Nah, grading ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan tanah pada suatu tapak agar dapat digunakan untuk aktivitas manusia dengan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi sistem yang terpenting dalam grading adalah sistem cut and fill gitu ya. Biasa kita menggunakan cut and fill. Nah, di mana volume cut dan volume fill ini sebaiknya sebanding agar keadaan tanah tetap stabil dan untuk menghindari biaya yang cukup besar. Jangan sampai nanti cutnya terlalu banyak tapi fillnya nggak ada, mau diisi di mana, jadi harus dibuang. Nah, itu membuat tanah menjadi tidak stabil ya, yang harusnya tadinya padat menjadi tidak padat gitu ya. Begitu juga jangan terlalu banyak fill gitu ya, jangan terlalu banyak fill, nanti ngambil tanah dari mana, berarti harus ada biaya untuk menambah tanah gitu ya, menambah pengurugan. Jadi harus seimbang, di mana volume cut dan volume fill harus seimbang gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan ini volume cut yang warna kuning dan volume fill yang warna biru. Ini sudah cukup seimbang ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak cutnya dan jangan terlalu banyak fillnya, harus seimbang. Sedemikian rupa harus seimbang gitu ya. Nah, ini ya. Jadi sebelum merancang dari yang sudah analisis kalian buat tadi mengenai kemiringan, kalian harus membuat gradingnya, jadi perataan tanahnya gitu ya. Nah, grading ini apa sih tujuannya gitu ya, membuat pengaturan permukaan tanah berkontur ini gitu ya. Apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk mengatur tata letak bangunan dan bentuk estetik. Jadi kita bisa mengatur bangunannya akan diletakkan di mana. Jangan sampai ketika kita mau merancang, kalian hanya menggunakan kontur yang apa adanya dari alam, sehingga kalian mendirikan bangunannya di area yang konturnya rapat gitu ya. Itu kan padahal tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan. Jadi konturnya harus dibuat renggang dulu gitu ya, dibuat grading dulu oleh kalian, diolah dulu gitu ya, diratakan dulu mau seperti apa. Tapi dalam artian bukan diratakan semuanya jadi tidak berkontur ya, jadi semua plek tidak berkontur, tapi diratakan permukaannya gitu ya, permukaan konturnya diratakan. Mana yang mau akan didirikan bangunan, yang memungkinkan, mana yang tidak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk mengatur drainase ya, untuk mengatur drainase. Dan yang ketiga untuk mengatur pencapaian ya. Jadi dengan menggunakan grading ini kita akan tahu pencapaiannya dari mana nih. Jangan sampai pencapaiannya dari di area yang konturnya sangat curam gitu ya, yang sangat curam, tidak. Tapi kalian harus atur gradingnya untuk pencapaiannya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk mengatur sirkulasi gitu ya. Nah, kalian juga sudah harus merencanakan sirkulasinya mau seperti apa, sehingga nanti kalian ketika mengatur permukaan tanah konturnya atau gradingnya sudah kebayang gitu ya, mau seperti apa sirkulasinya ya, mana yang mau menggunakan rem, mana yang mau menggunakan tangga gitu ya, seperti apa gitu ya, mana yang bisa digunakan untuk sirkulasi kendaraan, mana yang untuk digunakan sirkulasi orang berjalan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah untuk melestarikan lingkungan yang perlu dipertahankan gitu ya. Jadi dengan grading kita akan tahu nih area mana yang boleh diratakan gitu, mana area mana yang tidak boleh diratakan. Kadang kita misalkan itu ada pohon yang sudah cukup tua gitu ya, atau ada batu artefak di situ gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika akan membuat grading. Kemudian yang keenam adalah untuk melestarikan kestabilan tanah ya. Jadi semakin tadi ya sistem cut and fill-nya seimbang, gradingnya dengan baik, dengan benar ya, dihitung dulu bagaimana kemiringan konturnya, mana yang bisa didirikan bangunan, mana yang tidak ya, sehingga kita akan tahu nanti membuat gradingnya seperti apa sehingga kestabilan tanah tetap terjaga. Ya, itu saja kuliah hari ini untuk perhitungan kemiringan dan gradingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.